Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas ya berkaitan dengan materi perpangkatan dan bentuk akar ya, yang mana ini dikhususkan untuk Anda yang sedang menempuh sekolah tingkat SMP dan juga SMA. Walaupun seperti itu, sebenarnya materi-materi dasar di tingkat SMP dan SMA ini juga akan digunakan ya ketika Anda mengikuti tes, misalnya tes SBMPTN khususnya ya, untuk yang mengikuti eksak gitu ya, untuk jurusan eksak, ataupun yang mengikuti CPNS hanya saja ya dasar-dasarnya saja yang digunakan gitu ya, tidak sampai level yang tinggi gitu. Nah, diantaranya itu adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar kuadrat gitu. Nah, dan saya harap ya kepada Anda yang belum menonton video sebelumnya berkaitan bagaimana cara menyederhanakan akar kuadrat, silakan ditonton terlebih dahulu ya, karena materi tersebut sangat memiliki peran ya di video kali ini gitu, karena nanti kita akan beberapa soal ya kita harus sederhanakan agar bisa dijumlahkan dan juga dikurangkan gitu. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, teman-teman bisa sambil disiapkan buku catatannya ya gitu. Jadi nanti akan saya berikan konsep ya, kemudian contoh soal, kemudian beserta pembahasannya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat. Nah, di sini sebenarnya ya untuk penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat, konsepnya itu serupa dengan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Contohnya gini. Misalnya nih ya, misalnya saya memiliki bentuk aljabar seperti ini, 3A tambah 2A ya. Itu kan bisa ya ditambah. Jadi 3A ditambah 2A itu hasilnya adalah 5A. Ya, dia bisa dijumlahkan ketika variabelnya sama, kemudian pangkatnya sama gitu, atau sejenis sukunya, maka bisa dijumlahkan. Begitupun juga untuk pengurangan, 3A itu bisa dikurang dengan 2A. Jadi 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1A gitu. Nah, berbeda halnya kalau sukunya tidak sejenis ya, variabelnya tidak sejenis. Misalnya 3A ya tambah 3B atau 2B saja ya. 2B itu bisa nggak ditambah? Ya, ternyata tidak bisa ditambahkan, tidak bisa ditemukan hasilnya. Ya, tetap saja 3A tambah 2B. Kenapa? Karena ya variabelnya berbeda atau sukunya berbeda. Begitupun juga untuk pengurangan, 3A dikurang 2B juga tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Variabelnya berbeda atau sukunya dia tidak sejenis. Maka konsep inilah yang akan kita gunakan untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat gitu. Oke, saya mulai dari contoh yang pertama ya. Nah, misalnya kita memiliki bentuk 2 ya, kemudian akar 3 ya. Ini sebenarnya yang tepat dibacanya seperti ini ya. Anda bisa baca 2 akar kuadrat dari 3. Itu adalah cara membaca yang tepat ya. Hanya saja di sini untuk mempersingkat waktu saya bacanya 2 akar 3 gitu ya. Jadi 2 akar 3 ditambah 6 akar 3. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Kita tinggal lihat saja bilangan bulat yang ada di luar akar, yaitu 2 dan 6. Jadi kita tambahkan saja 2 tambah 6 ya, akar 3. 2 tambah 6 berapa? Yaitu 8. Jadi hasilnya adalah 8 akar 3. Jadi cukup mudah kan caranya. Kemudian yang kedua ya, kita ambil misalnya pengurangan ya. Misalnya ada 8 akar 5 dikurang dengan 7 akar 5. Nah, karena akarnya itu sama ya, akar 5 yang kiri ataupun yang kanan tuh akar 5, maka tinggal kita kurangkan saja ya bilangan bulat yang ada di luar akar, yaitu 8 dikurang 7 gitu. 8 dikurang 7 akar 5. 8 dikurang 7 1 ya, jadi hasilnya adalah 1 akar 5. Bagaimana kalau misalnya nanti operasinya campuran antara penjumlahan dan pengurangan? Nah, kalau misalnya campuran, contohnya seperti ini ya, 9 akar 10 oke, dikurang 3 akar 10 gitu, kemudian ditambah 6 akar 10. Nah, karena di sini akarnya itu sama semua ya, akar 10 semua, maka kita fokus saja ke bilangan yang ada di luar akar, yaitu 9 ya. 9 dikurangi dengan 3 ditambah dengan 6 akar berapa? Yaitu akar 10. 9 dikurang 3 hasilnya 6, 6 tambah 6 hasilnya adalah 12. Jadi 12 akar
10 gitu. Nah, jadi saya rasa ya untuk nomor 1 sampai nomor 3 ini levelnya level paling mudah ya. Level paling mudah. Jadi saya harap Anda bisa memahami cara penyelesaian untuk nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang kita ke level yang medium ya, medium. Nah, contohnya seperti apa? Nah, akan jadi masalah ketika akarnya itu ya, bilangan di dalam akarnya itu berbeda. Ya, kan pasti otomatis tidak bisa ditambah atau dikurang ya. Contohnya gini. Misalnya nih ya. Kita ambil bilangan yang kecil dulu ya. Misalnya 2 ya. 2 akar 8 ya ditambah 6 akar 18. Oke. Nah, di sini ya kan di dalam akar itu berbeda. Yang kiri ya, yang sebelah yang saya tunjuk ini akar 8, yang ini akar 18. Otomatis mereka tidak bisa langsung ditambahkan atau dijumlahkan. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman ingat ya pelajaran sebelumnya. Ingat. Oke. Ada yang namanya ya bilangan pembagi. Jadi yang belum nonton video sebelumnya tolong ditonton terlebih dahulu ya agar relate gitu. Nah, bilangan pembagi itu apa saja? Yaitu 2 ya kan. Kemudian 3, 5, 6 ya, 7 dan seterusnya gitu. Kita sampai 7 aja kita tulis. Nah, di sini lihat. Ini akar 8, ini akar 18. Nah, otomatis ya ketika ketemu soal seperti ini kemungkinan besar bisa disamakan ya bilangan di dalam akarnya. Nah, karena 8 dan 18 itu adalah bilangan ini, bilangan genap, maka kita bagi saja dengan bilangan genap ya, yaitu 2 gitu ya. Saya ulangi, 8 dan 18 itu adalah bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan genap ya pada daftar di sini, pada daftar teks warna kuning ya. Jadi kita bagi dengan bilangan genap yaitu 2 yang paling kecil. Nah, jadi langsung aja ya. Kita tulis oke. 2 ya akar. Nah, 2 kali berapa ya yang hasilnya 8 ya, berartinya 2 kali 4 ya. Saya ulangi, karena patokan kita tadi adalah 2, maka 2 dikali berapa yang hasilnya 8 yaitu 4. Atau bisa juga dibalik seperti ini, 8 dibagi 2 berapa? 4 ya kan, berartinya 4-nya dikali dengan 2. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya, 6-nya ini tetap kita tulis. Kemudian 18-nya dibagi 2 saja langsung, 9 kan, berartinya 9 dikali 2. Saya ulangi, 18-nya dibagi dengan 2 ya, berartinya 9. Jadi 9 kali 2 kita tulisnya. Oke. Nah, kemudian lanjut ya. Di sini ya supaya tidak terlalu panjang caranya, jadi kita lewati aja. Di video sebelumnya kan kita harus nulis simbol kalinya ya. Jadi di sini kita langsung aja tulis ya. Nah, di sini kan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu berapa? Nah, akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi dia akar 4 kita tulis 2, kemudian yang di dalam akar sisa 2 gitu. Saya ulangi, akar 4 itu adalah 2, kemudian akar 2-nya ini tetap kita tulis. Nah, 6 tetap kita tulis, kemudian akar 9 berapa? Akar 9 3 ya. Nah, yang di dalamnya tersisa akar 2. Jadi ini kita tulis 2 kali 2 kan 4, jadi 4 akar 2. 6 kali 3 18, jadi 18 akar 2. 4 akar 2 ditambah 18 akar 2 ya kan, artinya 4 tambah 18 akar 2 ya. 4 tambah 18 berapa? 22. Jadi 22 akar 2. Nah, gitu. Jadi ini levelnya level ini ya, medium. Oke. Ya, medium atau high bisa juga lah ya disebutnya nomor 4 ini gitu. Oke. Nah, saya hapus dulu ya nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dan nomor 3 kita hapus. Nah, jadi kita lanjut lagi untuk nomor 5-nya kurang lebih sama ya seperti yang nomor 4 ini tadi. Oke, kita ambil contoh, misalnya bilangannya itu adalah misalnya berapa ya? 2 akar 72, boleh seperti itu. Kemudian ditambah 3 akar 2 misalnya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Di sini kan dia akar 72, di sini akar 2 ya. Nah, salah satu cara, sebenarnya cara paling mudah untuk menentukan bagaimana caranya menyamakan bilangan di dalam akar adalah dengan membaginya ya. Contohnya gini, 72 itu bisa nggak dibagi 2? Bisa
Nah, untuk nomor 4 tadi tidak bisa ya menggunakan cara nomor 5 ini ya. Kenapa? Karena 18 dibagi 8 tuh nggak bisa ya. Jadi saya ulangi, 18 dibagi 8 itu tidak bisa. Jadi kita harus manual membaginya dengan bilangan pembagi pada teks warna kuning. Gitu, oke. Nah, di sini ya, ternyata untuk 72 sendiri bisa dibagi 2 ya. Nah, jadi kita tulis saja 2 akar 72 ya dibagi 2. 72 dibagi 2 berapa? 36, berartinya 36 dikali 2. Nah, kalau misalnya bingung ya, saya jelaskan sedikit ya. Teman-teman sambil ingat aja sebenarnya. Ingat ya. 72 itu kita bagi dengan 2. 2-nya dapat dari sini ya. Oke, patokannya adalah bilangan ini. Nah, kemudian 70-nya dibagi 2 artinya sama dengan 36. Nah, 36-nya dikali aja dan 2. Makanya saya tulis di sini 36 kali 2 gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tambah ya kan. Nah, 3 akar 2-nya nggak usah kita apa-apakan lagi ya gitu. Karena di sini ada 2, di sini juga ada 2. Jadi aman sudah gitu. Nah, kemudian lanjut 2 akar 36 adalah 6 ya. Akar 2-nya tetap di dalam. Ditambah 3 akar 2. Gitu. Nah, 2 tambah 6 itu hasilnya adalah 12 akar 2. Nah, jadi 12 akar 2 ditambah 3 akar 2. Langsung saja ya. Jadi 12 tambah 3 berapa? Jadi 15 akar 2. Nah, itu adalah hasilnya. Gitu. Oke. Apakah bisa menggunakan bilangan pembagi? Bisa ya. Jadi langsung aja misalnya teman-teman coba dibagi 2. 72-nya dibagi dengan 2. Nah, hanya saja ya 2 yang ini kan sudah kecil ya, nggak usah lagi dibagi gitu ya. Tidak perlu lagi dibagi karena angka 2 itu sendiri sudah ada di dalam daftar bilangan pembagi gitu. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Ini contoh yang ke-6 ya. Contoh ke-6. Misalnya 6 akar 8 ya ditambah 5 akar 2. Nah, lihat di sini. Yang kecil itu kan 2. Nah, dicoba aja 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa ternyata ya. Nah, jadi ingat 8-nya dibagi dengan 2 berapa? 4. Nah, jadi nanti 4-nya kali 2 kita tulis aja langsung gitu. Jadi 6 akar 8-nya kita pecah jadi 4 kali 2 ya, ditambah 5 akar 2. Nah, 5 akar 2-nya nggak usah diapa-apakan ya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Jadi aman sudah. Nah, kemudian 6 akar 4 berapa? Yaitu 2. Akar 2 yang di dalam tetap tambah 5 akar 2. 6 kali 2 12, jadi 12 akar 2 tambah 5 akar 2. 12 tambah 5 hasilnya adalah berapa? 17. Jadi 17 akar 2 gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan akar kuadrat gitu. Apabila soalnya esai ya atau uraian caranya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti soalnya pilihan ganda, sebenarnya ada lagi cara yang lebih mudah. Kalau soalnya adalah pilihan ganda, mungkin nanti kita bahas di video yang akan datang saja gitu. Oke, terima kasih ya karena teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Saya harap ini juga bermanfaat ya dan bisa diterapkan untuk tingkat SMP, SMA ataupun nanti ketika teman-teman kuliah dan mengikuti tes tertentu. Mungkin sekian untuk pembahasan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalau misalnya ada saran atau pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.